Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 01 dini hari, menuju era tidak normal, alias aki bekasnya ternyata drop. Nah, sekarang menjelang PSBB-nya mulai direlaksasi, jadi harus mulai bersiap-siap lagi dengan keadaan yang normal. Nah, kemarin ada yang nanya tentang buat investasi 1000 watt peak itu habis berapa. Nah, saya agak susah jawabnya karena investasi yang saya habiskan ini banyak salah jalan gitu ya. Jadi jalannya enggak pintas, banyak muter-muter, banyak tersesat, jadi terlalu boros gitu. Nah, contohnya aja dari beli inverter aja, karena dulu salah sangka gitu ya, menyangka bahwa sistem DC itu voltage-nya itu sama, jadi salah order. Pertama beli inverter yang PSW, akinya baru 1 alias 12 volt, tapi ngeklik orderan inverter 24 volt. Nah, sehingga kepaksa beli akinya jadi 2, padahal settingannya baru pengen belajar dengan 1 aki. Begitu. Ketika akinya datang 2, panelnya baru 3 biji, alias nggak penuh-penuh diisinya, kepaksa nambah panel lagi. Begitu. Jadi agak susah kalau mengkomparasi dengan apa yang sudah saya belanjain gitu ya, karena nggak standar, nggak normal, alias terlalu over pricingnya gitu ya, overprice. Nah, mungkin saya akan coba untuk split aja mungkin. Split artinya kita mulai dari kapasitas PLTS yang ala kadarnya gitu, yang untuk new entry, untuk yang pertama kali mau bermain PLTS. Nah, dia harus punya budget berapa, biar itu bisa jadi komparasi, kalkulasi ini apa layak enggak sih gitu ya untuk memulai PLTS. Karena masih ada 2 persepsi bahwa PLTS ini mahal. Ya memang mahal karena enggak gratis, ada yang harus dibeli gitu ya. Tapi buat sebagian orang dengan bermain PLTS ada biaya yang bisa hilang. Nah, itu jadi isu mahalnya jadi terkompensasi gitu ya dengan penurunan biaya, entah itu biaya tagihan listrik yang berkurang ataupun biaya-biaya LPG yang mulai bisa direduksi dan sebagainya. Yang jelas terlepas dari mahal atau murah, yang paling penting adalah kita harus perbanyak koleksi data dulu, biar nanti kita bisa komparasi data yang paling ideal itu di level berapa. Nah, nanti tinggal kalkulasi di lokasi masing-masing aja, mana yang mau diiritkan, mana yang mau dikurangi pengeluaran bulanan di rumah tangga masing-masing. Nah, kita akan mulai dengan investasi untuk yang 1 panel 100 watt peak. Kalau kita lihat gambar skema PLTS itu ya paling penting kan cuma ada 3 atau 4 komponen yang mayornya aja ya, yang mandatorinya ya. Panelnya, ada aki, sebetulnya udah cukup tuh, dan lampu-lampu lah cuma 3. Kalau cuma 1 panel yang 20 watt peak, yang nggak pakai controller juga kan bisa dibebas ke aki, cuma kan masalahnya nanti akinya meledos atau enggak, sehingga kita butuh komponen yang namanya controller.
Nah, untuk yang level 1 panel 100 watt peak, maka yang kita butuhkan cuma panelnya, kemudian controller. Panel itu 100 watt peak, sekarang harganya sekitar 600. Controller yang biru sekitar 60 sampai 100 ribu. Kemudian aki, bisa pakai aki bekas seperti ini, harganya 100 ribu watt sampai 200 mungkin ya, kalau yang masih bagus 200 ribuan, atau beli aki baru juga lebih recommended. Dan yang ketiga paling penting ini inverter MSB untuk konversi DC ke AC untuk nyalain lampu ataupun peralatan listrik yang non magnet ya, yang nggak pakai dan induksi gitu. Nah, kalau level 100 watt peak, PLTS 100 watt peak, maka kisarannya adalah panel 600, inverter ini mungkin 300 ya, udah 900, controllernya katakanlah 60 sampai 100 ribu ya, sejuta lah. Aki 100, sejuta 100, kabel mungkin 100 ribuan lah gitu ya, jadi sekitar di atas 1 juta rupiah. Itu kalau yang 100 watt peak. Nah, sekarang kalau akinya kita main agak banyak, alias akinya kita pakai yang 100 ampere. Nah, untuk yang 100 ampere dari pengalaman saya, setelah saya punya satu, itu saya tambah jadi 3 gitu ya, 300 watt peak kapasitasnya. Kemudian akinya 1, kemudian inverter kayaknya idealnya pakai yang 12 volt yang Xian Kenzi ini. Kalau yang Kenika ini 24, berarti untuk PLTS yang 300 sampai 500 watt peak, nah itu bisa modal dengan satu aki saja. Cuma yang masalahnya adalah nanti di controller yang sejuta umat itu mungkin nggak cukup satu, karena kalau satu controller biru itu mengakomodasi 3 panel atau 4 papan panel agak beresiko, karena dari pengalaman teman-teman biasanya nih suka remblong gitu ya. Paling aman itu mungkin untuk yang controller sejuta umat biru ini ya nggak lebih dari 3 lah gitu, takutnya over arusnya nggak bisa ngerem sehingga bikin korban. Saya banyak korban gara-gara si controller biru itu, wattmeter pada jeblos semua nih, karena satu controller itu melayani 400 watt peak. Nah, kalau 400 watt peak agak-agak berisiko untuk panel yang untuk controller 30 ampere yang biru sejuta umat. Jadi kalau yang level 300 sampai 400 watt peak kapasitas PLTS-nya, controllernya bisa kita split jadi 2, jadi 4 panel, 2 panel, tapi resikonya nanti kabelnya jadi harus 2 jalur, atau paling bagus lagi langsung ke controller yang MPPT, bisa pakai yang 30 ampere untuk melayani 400 watt peak. Nah, si controller MPPT yang 30 ini dulu saya dapatnya sekitar 800 sampai 1 juta rupiah di AliExpress, lagi diskon. Nah, untuk akinya sendiri yang 120 ampere seperti ini biasanya ya yang second sekitar 1 sampai 1,3. Kemudian controller yang inverter yang PSW, biar kita bisa menyalakan beban-beban yang berbeban listrik, ini mungkin sekitar 1 jutaan juga. Nah, itu kalau main PLTS-nya di bawah 500 atau 400 watt peak. Cukup dengan satu
aki saja. Nah, investasi akan makin tinggi kalau kita nambah papan sampai ke 10 kali 100 watt peak seperti ini, karena kebutuhan akinya akan bertambah lebih dari satu. Untuk yang 100 ampere saya sekarang pakai 2 kali 120 ampere, berarti ya udah sekitar 2 sampai 2,5 sendiri nih. Kemudian untuk inverter, karena ini sistem seri, bisa pakai yang inverter Kenica. Ini sekitar 1 sampai 1,5, tergantung dapatnya dari lokal atau kita beli online dari luar. Kemudian kita butuh juga balancernya. Kalau panel sebetulnya harganya linear aja ya, satu papan sekarang 700-600 per 100 watt peak. Jadi kalau kita mau bikin 10 kali 100 watt peak ya berarti minimal biayanya di atas 6 sampai 7 jutaan. Tinggal kabel. Nah, untuk 10 watt peak ini, 10 kali 100 watt peak sebaiknya pakai kabel yang PF1F ini, yang ukuran 6 mm. Kapasitasnya ini masih bisa berapa ampere ya, mungkin lupa nih, bisa berapa ya, lupa nih. Jadi kalau saya 100 kali 10 watt peak atau 1000 watt peaknya ini kebanyakan kabel, ada 3 jalur ya, mungkin bisa disiasati kalau teman-teman mau nyoba 100 kali 10 pakai 1 jalur kabel aja, ini lebih murah. Karena untuk kabel PF1F ini 15 meter ya, lumayan juga, per meternya 27 ribuan yang paling murah itu. Kalau kita di split pakai 2 jalur biar aman gitu ya, karena kalau 1 jalur ada resiko juga, harusnya over kepanasan. Kalau 1 jalur ya ada plus minusnya lah. Saya lebih nyaman di split seperti ini meskipun masih berantakan, agar arusnya nggak terlalu meleduk gitu ya. Baru nanti di bawah kita gabungkan secara seri ke MPPT yang 30 ampere. Kalau dari kalkulasi sih untuk 100 kali 10 watt peak kapasitas 1000 watt peak ini ya sekitar 10 sampai 15 ribu lah per watt peaknya ya. Jadi sekitar 12 sampai 15 jutaan kalau kita mau investasi kapasitas 1000 watt peak. 15 itu dari mana? Ya dari panelnya sendiri. 10 kali katakanlah 700 ribu itu udah 7 juta sendiri. Baterai 2 ini sekitar 2,5, udah 7 tambah 2,5 udah 9,5, tambah inverternya 1 juta sampai 1,5 udah 11 ya. Belum kabel dan wattmeter segala macam pernak-pernik ya di atas 10 memang. Jadi kalau ngitung berapa biaya untuk investasi ya kira-kira per 100 watt peak itu 1 juta. 200 watt peak berarti ya 2 juta. 300 watt peak 3 juta gitu ya. Secara mudahnya. Begitu mungkin kalkulasi kasar untuk investasi atau biaya yang harus kita habiskan untuk belajar PLTS ini. Apakah itu layak atau tidak ya tergantung dari kebutuhan, tujuan, visi, misi, dan lain sebagainya. Tapi dari pengalaman beberapa bulan saya belajar ya sesuai lah, ada biaya yang kita hemat dari tagihan PLN, ada ilmu yang kita dapatkan, dan ada ilmu-ilmu derivatifnya yang makin lama kita makin tertrigger, terdorong untuk dipelajari. Dan yang paling penting adalah nambah pertemanan, karena dengan
rajin sharing, rajin diskusi, kita jadi nambah silaturahmi gitu ya. Silaturahmi ya, pokoknya gitu deh. Oke, mungkin itu aja gambaran kasar tentang biaya yang dihabiskan untuk mulai belajar, bayar SPP-nya lah ya. Kalau kuliah 10 juta ya mungkin sama dengan 2 semester kali ya. 2 semester bayar SPP lah gitu. Sama uang kos, uang makan segitu. Kalau yang problem itu masalahnya kalau kita di Jakarta, di Jabotabek, yang biaya PLN-nya mau nggak mau memang tinggi ya, karena kita pakai AC, pakai peralatan elektronik mulu, yang rata-rata kita bayar PLN itu bisa 400-500 ya. Memang udah selayaknya sih belajar PLTS untuk ngurangin tagihan PLN yang naik terus begitu. Jadi kalau buat saya yang hidup di planet Bekasi yang panas, dengan belajar PLTS ya itu harus satu keharusan, karena ini jadi peluang untuk mengurangi tagihan gitu ya. Meskipun ada sesuatu yang harus kita beli, tapi ya ada kepuasan juga lah gitu ya. Oke, demikian, mungkin semoga bermanfaat. Maaf bisik-bisik karena udah malam. Oke, wassalamualaikum.